Halo YouTuber semuanya, apa kabar? Sehat-sehat semua ya, mudah-mudahan dalam lindungan Tuhan. Nah, kembali lagi di channel saya, The Making Savirus. Dan di kali ini saya akan kembali lagi memberikan tutorial tentang fungsi menu dan ikon pada Microsoft Excel part kedua, dimana part 1 kemarin saya sudah memberikan tutorialnya pada menu home. Namun di video kali ini, di part 2 ini saya akan memberikan tutorial pada menu insert. Kembali lagi kita akan membahas tuntas tentang menu insert dan berapa grup yang ada di menu insert ini dan apa saja fungsi-fungsi dari ikon-ikon pada menu insert ini. Oke, kita langsung saja kita masuk pada menu insert. Yang pertama itu ada grup tables. Nah, ini dia. Di grup tables itu ada dua ikon, yaitu pivot table dan table. Table adalah daftar yang berisi ikhtisar sejumlah data-data informasi yang biasanya berupa kata-kata maupun bilangan yang tersusun dengan garis pembatas. Dan fungsi table adalah digunakan untuk menyisipkan tabulasi dari data terpilih sehingga data tersebut menjadi lebih mudah untuk disortir atau disaring dengan menggunakan kriteria tertentu. Langkah-langkah membuat tabelnya saya tidak akan sampaikan di sini karena nanti juga saya akan buat tutorialnya di video-video kali berikut. Dan juga mungkin ada masukan dari teman-teman, nanti silakan berikan di kolom komentar. Yang kedua itu pivot table. Pivot table adalah tabel khusus yang merangkum informasi dari kolom-kolom tertentu dari sebuah sumber data. Pivot table juga dapat dimengerti sebagai salah satu fasilitas di dalam Excel, di mana ia merupakan tabel interaktif yang sangat cepat dalam menganalisa, mengkombinasikan, dan membandingkan sejumlah data, baik sedikit maupun banyak. Dan fungsi dari pivot table adalah untuk menyisipkan lembar kerja baru yang berisi ringkasan dari kolom dan baris dari lembar kerja yang aktif. Sebelum saya lanjut teman-teman, di sini sebenarnya saya juga mau menyampaikan langkah-langkahnya, akan tetapi lebih mudahnya saya menyampaikan apa itu nama-namanya dan juga fungsinya. Langkah-langkahnya nanti akan saya berikan pada video tutorial berikutnya. Baik, yang kedua itu ada group illustration. Group illustration itu memiliki beberapa icon. Yang pertama itu picture, yang kedua clip art, shapes, smart, and screenshot. Picture digunakan untuk menyisipkan objek gambar ke dalam lembar kerja yang aktif. Itu ini ya. Sementara clip art digunakan untuk menyisipkan gambar sederhana yang lebih mirip dengan gambar vektor yang digunakan sebagai ilustrasi ke dalam suatu lembar kerja. Yang berikut itu shapes, menyisipkan objek geometris seperti segitiga, segi empat, dan lain-lain ke dalam lembar kerja yang sedang aktif. Sementara yang berikut smart art digunakan untuk menyisipkan objek dengan sistem yang lebih seperti ini ya, sistem yang lebih mengarah pada sistem hierarkis, di mana bentuk yang tersedia di menu ini kebanyakan sudah memiliki bentuk dan telah memiliki bagian di bawahnya atau sebelahnya. Yang berikut adalah ikon screenshot. Ini di HP juga ada. Digunakan untuk menyisipkan objek gambar dengan terlebih dahulu menangkap area tertentu di layar monitor. Kita lanjut lagi di grup yang berikut adalah grup cars. Grup cars memiliki beberapa ikonnya teman-teman, yaitu ada kolom, line, pie, bar, area, scatter, dan other cards. Baik, yang pertama itu teman-teman kolom. Digunakan untuk memasukkan grafik kolom
sementara line digunakan untuk memasukkan grafik garis, sementara pie yang ini ya ini pie digunakan untuk memasukkan grafik lingkaran. Yang berikut ada bar digunakan untuk memasukkan grafik batang, sementara area ini digunakan untuk memasukkan grafik area. Yang berikut scatter digunakan untuk memasukkan grafik distribusi teman-teman. Dan yang terakhir ada order cat, itu digunakan untuk memasuki grafik lainnya. Untuk menyisipkan card lain dengan cara sebagai berikut. Saya tunjukkan sedikit ya untuk card ini. Itu kita klik menu insert di sini, pilih order cat-nya yang ada di sini, lalu pilih card-nya. Ya, seperti yang di bawah ini ya. Oke, kita lanjut teman-teman. Grup icon yang berikut itu adalah grup spark lines ini ya. Grup spark lines memiliki 3 icon, yaitu line, column, dan win atau loss. Nah, line ini digunakan untuk menyisipkan grafik garis pada suatu sel, sementara kolom digunakan untuk menyisipkan kolom pada satu sel. Yang berikutnya, win atau loss digunakan untuk menyisipkan daftar kerugian atau keuntungan pada satu sel. Ya teman-teman, bisa pahami, bisa ikuti ya yang saya sampaikan. Ini saya sampaikan dia punya nama ikonnya dan juga fungsinya. Sementara langkah-langkahnya untuk melakukan atau membuatnya nanti akan hadir pada video-video berikutnya. Kita masuk pada grup yang berikut, adalah grup filter. Di grup filter ini cuma satu ikon saja, itu adalah slicker. Nah, slicker digunakan untuk memudahkan dalam penyaringan data dalam pivot table. Kita lanjut lagi pada ikon berikutnya, adalah grup icon berikutnya adalah link. Link memiliki satu ikon, yaitu hyperlink. Nah, hyperlink adalah bagian dari web page yang menghubungkan kita ke file lain, menyediakan smellis atau hubungan ke file-file pada komputer lain. Biasa dikenal sebagai link ya, dia ini. Mengklik hyperlink berarti kita membrowser www atau w 3 kali itu ya, bisa kita pakai dan mengunjungi berbagai lokasi. Sebuah acuan dalam dokumen hypertext ke dokumen yang lain atau sumber lain. Hyperlink berfungsi untuk mengarahkan kita ke alamat tujuan tertentu. Oke, kita lanjut lagi, kita masuk pada grup teks. Nah, grup teks ini memiliki beberapa ikon, 1, 2, 3, 4, dan 5, yaitu text box, header dan footer, word art, signature lain, dan objek. Text box merupakan elemen umum yang biasanya terdapat dalam user interface yang bertujuan agar pengguna bisa memasukkan informasi berupa teks ke dalam dokumen. Biasanya program yang menyediakan text box adalah dari jenis pengelola kata atau desktop publishing atau tata letak halaman. Baik, yang berikut teman-teman, header dan footer. Header merupakan teks, gambar atau tabel yang tercetak di margin bagian atas dari dokumen yang aktif. Berarti dia di bagian sini, bagian atas. Sementara footer merupakan gambar tabel yang tercetak di margin bagian bawah dari dokumen yang aktif, seperti dia yang paling bawah ya. Oke, yang berikut word art. Word art adalah salah satu fasilitas pada Microsoft di mana digunakan untuk mendekorasikan teks dalam dokumen yang dibuat. Banyak macam style word art itu ada. Ya, ini dia macam-macamnya. Langkah-langkahnya nanti ya teman-teman. Fungsi daripada word art adalah menambahkan atau menyisipkan tulisan indah pada dokumen. Ya, itu fungsinya.
Yang berikut, signature line. Ini biasanya digunakan untuk memberi tanda tangan pada dokumen. Ya. Yang terakhir adalah objek. Objek ya. Ini dia. Ini objek, sebuah instansi atau instansi khusus dari sebuah kelas, dan fungsinya adalah equation ini merupakan atau digunakan untuk menyisipkan rumus matematika secara otomatis. Jadi ketika kita mengetik matematika, kita tekan sini secara otomatis. Nah, itu juga ada langkah-langkahnya, nanti ada muncul di video-video tutorial berikutnya. Sementara simbol digunakan untuk menyisipkan simbol-simbol pada dokumen yang aktif. Simbolnya macam-macam, banyaknya ya seperti ini. Jadi itulah teman, ikon-ikon yang ada di menu insert. Dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 grup. Menu insert memiliki 8 grup yang terdiri atas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 icon di grupnya masing-masing. Dan untuk menu page layout, saya langsung saja ya teman-teman. Page layout itu memiliki 1, 2, 3, 4, 5 grup. Memiliki 5 grup dengan icon yang berbeda-beda. Nah, menu page layout adalah suatu tab yang digunakan untuk pengaturan tata letak halaman dokumen Excel. Kita masuk pada grup yang pertama pada tab page layout, yaitu themes. Themes ini memiliki 1, 2, 3, 4 icon. Yang pertama, themes ya, themesnya. Themes digunakan untuk memilih tema halaman yang meliputi warna halaman dan mengubah tampilan agar lebih terlihat bagus. Jadi dia ini adalah digunakan untuk mewarna halaman dan mengubah tampilan agar tampilannya lebih bagus. Langkah-langkahnya juga nanti muncul pada video tutorial kalau berikut. Yang berikut, color. Color digunakan untuk mengatur warna tema halaman. Yang berikutnya adalah font. Font digunakan untuk merubah font tampilan. Dan yang terakhir adalah efek. Efek digunakan untuk merubah, memberi atau memberi efek tampilan ya. Ya, itu grup yang pertama. Grup yang kedua itu ada margin, orientation, size, print area, print background, dan print title. Ya, kita masuk yang pertama, icon margin. Berfungsi untuk memberi lebar batas pada kertas. Ya, ini dia. Sementara yang berikut, orientation, berfungsi untuk mengubah posisi kertas. Itu ada landscape dan juga ada portrait, ada vertikal, ada horizontal. Ini ya. Yang berikutnya lagi, icon size. Size berfungsi untuk merubah ukuran kertas. Dan berikut lagi, print area, berfungsi untuk menentukan luas area yang akan di-print dalam suatu halaman. Jadi ini dia punya fungsi adalah menentukan luas area yang akan di-print. Di sini ya, langkah-langkahnya nanti saya akan berikan pada tutorial berikut. Yang berikut, breaks, berfungsi untuk memutuskan halaman atau mengosongkan halaman bawah sehingga berada pada halaman berikutnya. Nah, nanti ada tutorialnya caranya teman-teman ya. Yang berikut, background, berfungsi untuk memberi background pada lembar kerja dan juga dapat memberikan foto.
background inilah foto-fotonya seperti ini, tapi caranya nanti. Dan yang terakhir adalah print titles, berfungsi untuk menentukan baris yang diprint berulang-ulang. Kita masuk pada grup yang berikut, scale to fit. Ini ada 1, 2, 3 ya, ada 3, weight, height, dan scale. Weight berfungsi untuk menentukan skala lembar kerja pada hasil print out atau berdasarkan lembarnya. Sementara height berfungsi untuk menentukan skala lembar kerja pada hasil print out berdasarkan tingginya. Ini dia ya. Sementara yang terakhir adalah scale, berfungsi untuk menentukan skala lembar kerja pada hasil print out. Ini dia scale-nya. Grup yang berikut adalah grup sheet option. Nah, di sini ada green, cuma ada 2 saja, yaitu green lines dan headings. Green lines berfungsi untuk menentukan green lines berfungsi untuk menentukan apakah garis pandu pada lembar kerja akan tampil atau tidak. Ini fungsinya. Contohnya adalah di sini. Sementara headings ini dia berfungsi untuk menentukan apakah kolom pada lembar kerja akan ditampilkan atau tidak. Ini dia punya tugas ini. Dan grup yang terakhir adalah grup arrange. Ini dia. Ada beberapa ikon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nama ikonnya. Yang pertama ini bring forward, berfungsi untuk meletakkan objek pada posisi paling depan. Ini dia tugas. Cara-caranya nanti. Sabar-sabar teman-teman, satu-satu. Yang berikut, send backward, berfungsi untuk meletakkan objek pada posisi paling belakang. Ini di tugas ini di bagian belakang sudah. Dan yang berikut adalah selection pane, berfungsi untuk menampilkan kotak dialog selection pane. Ini dia tugas. Yang berikut legend, berfungsi untuk menata legend antar objek. Dan yang tugas adalah berfungsi untuk menata legend antar objek. Yang terakhir grup, berfungsi untuk menjadikan beberapa objek menjadi satu grup. Jadi beberapa grup dijadikan satu, ini tugas. Dan yang terakhir adalah rotation atau rotasi, berfungsi untuk memutar objek. Mau kepala ke atas, kepala ke samping, kiri maupun atas, itu dia punya tugas. Nah teman-teman, mungkin hanya 2 menu yang hari ini saya berikan, yaitu menu insert dan menu page layout. Sementara menu-menu yang selanjutnya akan saya berikan pada tutorial berikutnya. Sementara langkah-langkah atau fungsi langkah-langkah atau cara-cara yang digunakan untuk pada ikon-ikon ini akan saya tampilkan juga pada video-video yang berikutnya. Sampai sini dulu teman-teman. Namun sebelum mengakhiri ini, saya harapkan teman-teman untuk menonton terus video ini, dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share agar jangan ketinggalan video tutorial dari saya.